Malam ini. Masih di mute, Bapak. Baik, itu dari SMP Santo Petrus. Semoga puas dengan apa yang disampaikan dari pengurus yayasan. Yang jelasnya di setiap unit pasti ada itu, Bu Riana. Jangankan manusia, sedangkan malaikat melawan Tuhan. Malaikat. Karena sebenarnya nanti yang kita bicarakan ini, Pak. Betul. Tetapi setidaknya pasti ada perubahan begitu. Baik, kami lanjutkan ke SMP Santo Antonius. Bangun beliau. Baik, Mengada. terima kasih kepada Pak Simarmata dan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan juga dari pengurus yayasan. Mengenai apa yang dikatakan oleh Ibu Riana tadi, kalau saya melihat, Bu, kebetulan rumah saya dekat dengan gereja Santo Petrus, apa yang Ibu alami tentang kondisi guru, kalau dibandingkan dengan di tempat kami mungkin sangat jauh. Jadi kalau menurut saya masih beruntung Ibu. Hanya persentasenya sedikit. Itu dulu yang pertama ya. Kalau di sana boleh dikatakan yang penting seperti pernah yang dikatakan oleh pastor, ya tidak bisa berubah 75%, ya 50% perlahan-lahan. Jangan jadi sakit nanti Ibu. Dari nangis Ibu saya lihat sepertinya sedih sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Dos Maria tadi ngomong, tetapi wajahnya tidak saya lihat. Padahal saya kepingin melihat yang mana Ibu Dos Maria ini. Iya Pak, di sini udah kebuat backgroundnya, tapi entah laptopnya atau apa. Backgroundnya dibuang aja Bu, biar nampak wajahnya. Oh iya, oke. Kalau saya Ibu lihat kan Ibu Dos Maria. Ganteng kali Bapak Pak. Baik para Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah sebenarnya hampir sama di setiap sekolah. Jadi dalam hal ini, yang pertama-tama dulu ketika saya melakukan, kami kemarin sudah mencoba kunjungan-kunjungan ke gereja. Kami bertugas di gereja itu, kebetulan gereja di sekitar Amplas dan sekitarnya, mereka memang butuh pelayanan, berbeda dengan di daerah-daerah kita yang agak di kota. Mungkin kalau ke gereja Santo Petrus, SMP Santo Petrus mendaftar untuk pelayan di gereja itu, mungkin mereka tidak terima. Jadi kalau di sana sungguh antusias memang. Jadi makanya ketika tahun pertama kami menerima murid baru, ketika saya di sana, jumlah siswa bahkan 1 minggu sebelum pengumuman negeri sudah kami tolak. Nah, dan belakangan ini memang rencana mau dilanjutkan, tetapi berhubung dengan COVID-19 tidak bisa, dan belakangan ini memang bisa dikatakan direncanakan kalau 4 tahun ini ternyata yang dapat hanya 3. Memang yang keluar, yang tamat hanya 3 kelas, dan yang masuk rencana 4 kelas ternyata hanya 3 kelas. Nah, sedangkan selama COVID ini, kami melakukan pelayanan karena banyaknya tuntutan daripada orang tua siswa. Guru-guru makan gaji buta. Dan kami memang coba untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Kami suruh di sana berkumpul siswa 5 atau 6 orang atau 10 orang. Dan itu memang sudah kami laksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September. Itulah salah satu
kami menyadari bahwa kami ini adalah sebagai guru merupakan panggilan. Dan siswa yang tidak ikut daring, nah itu langsung kami kunjungi ke rumah. Dalam 1 minggu dia tidak hadir, langsung kami kunjungi ke rumah bersama dengan guru olahraga dan guru BK, dan itu memang nilainya positif. Nah, itulah salah satu bukti yang sudah kami lakukan selama COVID-19 ini. Dan setelah dengan POP ini, kami mencoba mencari atau menggali nilai-nilai daripada Santo Antonius Padua, termasuk yang selama ini tidak ada motto kami, sudah kami cari. Visi dan misi disempurnakan. Misi juga disempurnakan. Maka dalam hal ini kepada tim saya, coba dimunculkan baik para bapak dan ibu. Yang pertama, mungkin ini yang menjadi motto kami. Nah, ini, apakah ini terlampau berat untuk kami laksanakan? Mari kita nanti bersharing bapak dan ibu. Satu hati dalam Kristus, melaksanakan panggilan hidup. Karena kalau saya lihat ini seperti pengalaman daripada Ibu Riana tadi, ini panggilan hidup ini belum tertanam di dalam hati. Belum tertanam di dalam hati. Padahal kita sebagai guru ini harus merupakan suatu panggilan hidup. Satu hati dalam Kristus melaksanakan panggilan hidup. Jadi kalau saya melihat bahwasanya kita sebagai guru itu adalah hanya sebagai kewajiban saja. Nah, kadang kalau kita bandingkan dengan yang kita peroleh, kita masih lebih mengutamakan kepentingan daripada yang lain. Sesuai dengan POP, kalau saya lihat ini, salah satu perwujudan kebijakan Merdeka Belajar dengan tujuan seluruh stakeholder, berarti dengan kata lain, semua ini harus terlibat di dalam. Nah, semua ini harus terlibat di dalamnya. Salah satu perwujudan kebijakan Merdeka Belajar dengan tujuan seluruh stakeholder pendidikan untuk bergotong royong memajukan pendidikan. Nah, sama seperti yang kita lakukan dalam POP ini, barangkali kita sudah punya pengalaman. Kalau saya juga sudah saya bentuk tim, bahkan 2 tim untuk melaksanakan ini. Jadi itu yang menjadi pedoman kita. Kalau kita hanya mengerjakan ini sendiri, yakin saya kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, mungkin saja bisa, tetapi tidak sampai kepada guru-guru yang lain. Kalau dalam artian, dalam kelompok kami ini, kami ada 11. Berarti yang mau disampaikan berikutnya adalah hanya tinggal 6 orang lagi. Yang 11 ini sudah terlibat di dalam. Hanya menambahkan yang 6 orang lagi. Yang 6 orang lagi pun ya mungkin sudah menjelang usia pensiun. Dan sebagai visi kami, komunitas profesional dengan semangat cinta kasih mengembangkan kemampuan siswa seutuhnya. Inilah yang menjadi visi daripada sekolah Santo Antonius Padua. Dan ini juga kami lihat daripada karakter atau sifat-sifat yang dilakukan oleh Santo Antonius Padua. Yang pertama kerja keras, yang kedua ketulusan, yang ketiga penyayang, yang keempat kesetiaan akan tugas panggilan hidup. Jadi salah satu seperti yang dikatakan oleh
Pak Simarmata tadi, bagaimana kerja keras kita. Nah, salah satu saya juga melihat bagaimana Pak Simarmata sebagai kepala sekolah, paling tidak ya saya mencuri juga. Mencuri dalam artian bagaimana Bapak ini sebagai kepala sekolah di Trisakti 1. Dan dalam hal ini Bapak dan Ibu, ketika PTM ini masuk, ketika PTM, saya sampaikan kepada guru-guru, jam 7.25 sudah bel, jam 7.15 paling lama sampai di sekolah. Kalau tidak sampai di sekolah, silahkan pulang. Itu saya anjurkan. Ternyata berhasil para Bapak dan Ibu. Dalam hal ini ada perubahan yang sangat signifikan. Itu yang sangat signifikan. Saya lihat. Kalau saya lihat jam 7.15 paling lama, paling tidak 10 menit ada persiapan daripada para Bapak, Ibu, guru. Nah, jadi itu yang menjadi, sedangkan misi membangun kehidupan iman dan persaudaraan sejati. Nah, ini pun memang sudah saya coba ini membangun persaudaraan ini, kehidupan iman dan persaudaraan sejati. Ya, tapi seperti yang tadi belum sepenuhnya. Karena ini yakin saya para Bapak dan Ibu bahwa ini seluruhnya adalah bersifat berawal daripada karakter kita. Karakter daripada guru. Bagaimana kita menanamkan disiplin kepada siswa kalau kita pun dilihat terlambat? Ya. Bagaimana? Dan belakangan ini juga memang banyak tantangan. Ketika jam pre di sekitar itu kan banyak penduduk. Di sekitar itu banyak penduduk. Kalau ada guru yang keluar tanpa permisi, saya suruh bikin materai, perjanjian. Karena masyarakat sekitar melihat ketika ada guru itu keluar pada saat jam pelajaran. Nah, ini kan pandangan masyarakat. Karena ini kan melibatkan masyarakat. Itu adalah program daripada POP ini. Jadi yang pertama, ya yang harus dilibatkan adalah guru. Nah, yang kedua, mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempersiapkan siswa di era global. Kalau ini barangkali ya secara umumnya ini. Cuma kita mau menanamkan nilai-nilai daripada Corpelio itu. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian dan kebersamaan dalam komunitas. Nah, inilah salah satu memang yang perlu kita bangun, menjadi kemandirian dan kebersamaan. Jadi kadang kita kalau tidak melibatkan guru itu sepertinya kita seperti ditonton begitu. Nah, yang keempat, memberikan pelayanan tugas panggilan sepenuh hati. Inilah panggilan tadi sebagai guru. Nah, yang kelima, melaksanakan pengembangan budaya setempat yang berkarakter. Nah, ini sebenarnya budaya-budaya ini kebiasaan-kebiasaan daripada kesopanan sebagai kita adalah orang Batak. Nah, itulah menjadi misi. Tujuan. Nah, tujuan berarti output nanti yang akan dihasilkan, menghasilkan siswa yang berkompetensi di bidang akademik dan non-akademik yang bertoleransi. Inilah nilai karakternya. Berarti ini ya bertoleransi, berarti sudah bermanfaat. Nah, menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan personal dan sosial budaya berkarakter yang berguna bagi masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan ataupun sejarahnya. Saya persilahkan kepada Ibu Hail bisa melanjutkan. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan dari Kepala Sekolah Pak Simbolon, yaitu mengenai sejarah berdirinya
Sekolah Santo Antonius di Bangun Mulia. Awalnya sekolah ini berdiri tahun 1975. Pada awalnya seluruh siswa itu bersekolah di gedung gereja di depan kantor Poldasu sekarang dengan membuat sekat-sekat untuk ruangan-ruangan belajar. Kemudian lambat laun para masyarakat di Bangun Mulia memberikan pertapakan untuk membangun gedung sekolah seperti saat ini. Kemudian di gedung itu dibangunlah awalnya SD dan SMP dengan jumlah ruangan yang begitu sedikit, di mana setiap ruangan juga disekat-sekat. Disekat satu ruangan, disekat dua, itulah dipakai untuk SD, SMP. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya SMP Santo Antonius Bangun Mulia pada awalnya itu masuk pada bimbingan Yayasan Perguruan Katolik Deli Serdang yang diprakarsai oleh pastor-pastor konventual yang berada di Deli Tua sebagai sekolah misi di daerah Bangun Mulia, yang mana pada awalnya anak-anak yang bersekolah ke Bangun Mulia itu adalah anak-anak yang berada di daerah Bangun Mulia, Martoba, Bangun Setia, Pasar Tiga, Ujung Serdang, Undian, dan Tanjung Merawa. Dan memang sampai saat ini juga ya sebagai peserta anak didik kita berada dari daerah-daerah yang barusan kami sebutkan ini. Kemudian melihat perkembangan siswa-siswi di sekolah kita ini, maka pada tahun 1991 perguruan Yayasan Deli Serdang membeli pertapakan, memperluas pertapakan yang ada, itulah memperluas pertapakan sekolah sampai pertapakan saat ini. Dan pembangunan untuk SMP mulai dilaksanakan tahun 1994. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahun 93 dan 94 sekolah kita ini pernah menerima siswa dalam 4 paralel, sehingga pada tahun itu kami juga sudah melaksanakan tatap muka di 2 gelombang pagi dan siang. Kemudian sembari pembangunan gedung sekolah tahun 94 ini, maka pelaksanaan tatap muka di SMP kita sudah semuanya masuk pagi, dan sejak tahun 1995 itu rata-rata siswa kita 3 paralel. Pembangunan gedung SMP Santo Antonius yang kita tempati saat ini itu dilaksanakan dengan cara bergotong royong dengan umat yang berada di rayon Tanjung Merawa, khususnya dalam pengecoran pondasi lantai 1, pengecoran lantai 2, dan pengecoran lantai 3. Kemudian sampai saat ini gedung kita itu sudah berdiri. Yayasan-yayasan yang pernah mengembalakan kami di SMP Santo Antonius, selain Yayasan Katolik Deli Serdang, juga pernah kami merger ke Yayasan Sugio Pranoto, dan kemudian ke Yayasan Don Bosco sampai saat ini. Mengenai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya,
nama-nama kepala sekolah yang pernah berkarya di SMP kita. Sebelum Bapak Irenius Pak Pahan, ada lagi 3 orang lagi Bapak di sana yang pernah menjadi kepala sekolah. Kemudian Bapak Irenius Pak Pahan, kemudian dilanjut Ibu Helderia Tarigan, kemudian dilanjut juga Bapak Malam Sembiring yang sekarang di TS2, kemudian Bapak Dr. Andus Gunawan Simanjuntak, kemudian saat ini digembalakan oleh Bapak M. Simbolon sebagai kepala sekolah kami. Jadi kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada keterampilan anak-anak kita di SMP Antonius yang pernah kami laksanakan, yaitu untuk di bidang kerohanian, bidang iman dan kerohanian, itu selalu dilaksanakan retret setiap tahunnya. Kemudian untuk membina mental dan kemandirian anak-anak kita di SMP Santo Antonius, maka kami melaksanakan kegiatan perjusami di Alam Pramuka Sibolangit, yang kegiatannya dilaksanakan di sana, yaitu pembinaan mental anak-anak ini baris berbaris, pembinaan kemandiriannya, yaitu bagaimana dia bisa mempersiapkan konsumsi untuk setiap regu, dan kemudian dilaksanakan juga trekking, itu untuk melihat betapa indahnya alam di bumi perkemahan Sibolangit sampai ke air terjun Dwi Warna. Itulah yang pernah dilaksanakan. Kemudian juga kami menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat dalam hal bergotong royong membersihkan selokan-selokan air dan juga membersihkan sampah-sampah yang berada di sepanjang Jalan Raja, mulai dari Gereja Santo Antonius Bangun Mulia sampai ke perbatasan Kota Medan, yaitu di depan perumahan Ripera. Ini sering kami kerjasama dengan pemerintah setempat. Kemudian juga kami menjalin kerjasama dengan Puskesmas dalam hal pelaksanaan imunisasi kepada anak-anak kita yang putri dan juga vaksin bagi para guru dan pegawai di Kompleks Antonius. Juga kita menjalin hubungan kerjasama dengan Bidokes Poldasu dalam hal pelaksanaan vaksin kepada siswa-siswi kita di SMP dan SMA Santo Antonius. Kami juga menjalin kerjasama dengan Babinsa setempat dalam hal pelatihan baris berbaris kepada anak-anak kita. Karena kami ini dapat dikatakan sebagai halaman daripada kantor Poldasu Sumatera Utara, maka dalam hal pelaksanaan upacara bendera, kita sering mendapat tamu baru dari anggota Poldasu yang bertugas sebagai pembina pada acara upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Seninnya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dibuat di SMP Santo Antonius, yaitu futsal, paduan suara, paskibra, pramuka, marching band. Yang pernah kita terima penghargaan dari kegiatan ini, antara lain itu di bidang seni, mendapat juara 2 dalam lomba paduan suara Don Bosco yang baru kita laksanakan 2 tahun yang lewat. Kemudian juga tim futsal kita pernah meraih
juara 1 dalam pertandingan Trisakti Cup. Lulusan-lulusan kita ini banyak diterima di SMA negeri favorit di Kota Medan. Nah, kemudian yang menjadi kendala juga pada kami, mungkin ini sebagai penerimaan masyarakat akan sekolah kita Santo Antonius. Kenapa kami katakan demikian? Pengalaman kami karena banyak berbincang-bincang dengan orang tua, banyak orang tua itu yang mempunyai anak lebih dari 1 misalnya, kalau anaknya itu pintar-pintar, itu tidak mau mereka menyekolahkan di sekolah kita. Dia sekolahkan ke sekolah negeri. Tetapi akhirnya juga nanti kembali juga kepada kita. Tapi kalau anaknya kurang, misalnya entah dalam perilakunya, maka banyaklah disekolahkan ke sekolah kita. Lantas kami berkata kepada orang tua, kenapa mesti yang seperti ini kamu masukkan ke sekolah kita? Orang tua berkata, yakin kami Bu, kalau di Antonius ini nanti kami didik anak ini, kami yakin pasti anak ini berguna. Dengan bahasa orang tua ini ada sedikit semangat kami, penguat diri kami, rupanya sekolah Antonius ini, namun pun kadang seperti pernah dikatakan kepala sekolah kami itu sekolah yang hilang, rupanya masih ada juga yang merindukan kami. Jadi inilah yang sudah kami perbuat dari kegiatan POP kita ini. Kami juga mohon nanti masukan dari Bapak Ibu semua untuk memperbagus hasil yang sudah kami buat ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari SMP Antonius Bangun Mulia. Dengan begitu jelas disampaikan, begitu gamblang oleh Pak Mangada dan Ibu Helderia. Sudah ditelusuri sejarah, lalu diuraikan sampai yang terbaru dilaksanakan. Menjadi bahan masukan untuk kita semua. Kita selesaikan dulu yang terakhir, SMP Santo Thomas II. Bukan karena jauh atau luar kota Medan makanya terakhir ya Pak. Tetapi saya ingin tadi di sesi pagi dari Santo Thomas mulai. Lalu ditutup dengan Santo Thomas begitu. Terima kasih, silakan Pak Hendro. Terima kasih Pak Simarmata, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, salah satu pengurus yayasan. Selamat sore buat kita semua. Bisa dengar suara saya Pak Simarmata? Jelas Pak. Oke. Sangat jelas. Terima kasih Pak. Baik, setelah mengikuti FGD yang pertama yang dilaksanakan pada Minggu 31 Oktober kemarin, kini kami mencoba kembali untuk mencari nilai luhur. Tentunya bagaimana nilai luhur yang pada waktu itu yang terdahulu ketika sekolah kita baru sekolah SMP kita ini mulai berada di Binjai ini hingga sampai saat ini. Nah, jadi dalam situasi saat ini sebelum kami lanjutkan nilai luhur yang mau kami paparkan, situasi saat ini kami sedikit berbagi fokus karena di Binjai pada saat ini untuk tingkatan SD yang kelas 5 sedang mengikuti gladi untuk ANBK. Nah, jadi ketepatan situasi di Binjai ini SMP yang mempunyai lab komputer, tentu SD yang di sekitar kecamatan tempat kita bertugas, ya kita harus bekerja sama untuk memfasilitasi mereka. Nah, ketepatan yang pada saat ini SD kita, SD Santo Fransiskus yang diasuh oleh Susteran SFD,
bekerja sama untuk kita, digunakan lab kita untuk kegiatan ANBK tingkat SD kelas 5. Tentunya yang seperti ini sangat kami respon karena memang dampak sangat positif nantinya buat kami. Terkaitlah itu penerimaan siswa baru untuk 2 tahun ke depan. Nah, jadi sedikit kami agak fokus dengan kegiatan itu. Nah, jadi kami kembali ke topik diskusi kita hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kami mencoba menggali informasi, mencari narasumber, hanya saja tidak kami temukan semua narasumber yang menurut kami bisa berbagi cerita terkait dengan sejarah sekolah kita. Kami ada 4 yang mau kami akan kunjungi. Yang pertama itu Bapak Dr. Andus J. Tumorang, kemudian Pak Tumanggor, Pak RW Bangun, dan Ibu Helena. Tapi dari 4 ini kami hanya bisa mencari informasi ke Ibu Helena, dan ketepatan Ibu Helena ini sebagai guru pada waktu itu di tempat kita ini, dan sempat menjadi kepala sekolah. Beliau pensiun tahun 2018. Nah, jadi saya berdiskusi dengan beliau karena termasuk beliau ini adalah guru yang juga ikut di awal daripada berdirinya sekolah ini. Nah, jadi yang menjadi pembicaraan kami, dan saya mencoba menggali bagaimana sejarah dari sekolah kita ini. Berdirinya sekolah kita ini tentu digagasi oleh Pastor Magela. Beliau itu adalah pastor paroki untuk Binjai Langkat. Nah, pada tahun 1980-an, Binjai ini adalah kabupaten, bukan kota. Nah, jadi Kabupaten Langkat, provinsinya lah yang di Binjai ini. Ibu kotanya di Binjai ini maksud saya. Nah, jadi dibangunnya sekolah Santo Thomas ini di Binjai, tepatnya di Jalan Ikan Tenggiri nomor 21, dataran tinggi, Kecamatan Binjai Timur, adalah dikarenakan sangat minim pengetahuan dan ajaran Katolik di wilayah Binjai Langkat ini. Lalu lewat itu, Pastor Magela mengajak beberapa pengurus gereja yang juga adalah pemerhati untuk pendidikan, seperti yang tadinya saya sebut namanya, Pak Tumanggor dan Bapak Tumorang. Nah, mereka berencana membangun sekolah ini. Dan pada tahun 1984, berdirilah sekolah Katolik di Binjai Langkat, satu-satunya sekolah Katolik di Binjai Langkat. Dan pada waktu itu, lokasi kita yang saat ini ada SMP dan SMA, dan pada waktu itu hanya SMP saja. Nah, kemudian lewat narasumber yang kami dapat, yaitu Ibu Helena Purba, kami bertanya kepada ibu tersebut, apa kira-kira nilai luhur yang pada waktu itu dibangun dan diterapkan di sekolah kita ini. Saya katakan, kalau dulu Pak tidak begitu banyak hal-hal yang nilai-nilai yang kami berikan, kami cuma berfokus kepada satu nilai, katanya. Apa nilai itu? Cinta kasih. Itulah yang kami berikan kepada anak didik kita. Nah, kemudian tidak terlepas daripada visi dan misi yang sudah kami paparkan kemarin, lalu kami mencoba diskusi apa yang menjadi nilai luhur untuk sekolah kita pada saat ini. Yang pertama itu disiplin, tentu beriman, yang ketiga rendah hati, dan yang keempat kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, narasumber yang lain, ketiga narasumber yang lain kami akan coba gali kembali ya, untuk lebih mematangkan dari pemaparan kami ini dan membuat satu konsep yang lebih baik lagi. Itu mungkin dalam waktu dekat akan berencana membuat schedule kembali.
Nah, jadi Bapak Ibu, yang menjadi kendala untuk kami sampai saat ini, karena siswa kita mendominasi dari luar kota, ya, luar kota, termasuk dari Deli Serdang, karena sekolah kita ini juga tidak, karena Binjai ini juga tidak jauh dari Deli Serdang, kemudian Langkat. Tentu siswa yang hadir kemari yang mendominasi tadi adalah dari Langkat. Nah, menjadi kendala kami pada saat ini, kenapa yang tinggalnya di Binjai ini, masyarakat yang tinggalnya di Binjai ini kurang begitu respon untuk mendatangkan anaknya kami bina di sekolah kita ini. Nah, jadi seperti yang kami utarakan kemarin, itu semua karena memang gaya daripada masyarakat di sini adalah mengutamakan negeri. Nah, jadi tidak berpaku kepada itu, intinya kami tetap fokus tetap memberikan pelayanan kepada siswa kami yang saat ini kami bimbing. Nah, dalam 3 tahun ini memang tidak begitu tinggi persentase peningkatan, tetapi selalu ada peningkatan walau tidak beberapa tidak begitu tinggi. Nah, jadi tetap kami mau menggali apa yang bisa kami lakukan, dengan demikian menariklah perhatian bagi masyarakat Binjai, khususnya untuk mendatangkan anak didiknya kami bina ke depannya. Nah, jadi tidak banyak yang bisa kami paparkan, tapi mungkin masih ada tambahan yang bisa dipaparkan oleh Pak Sahat Simanjorang. Persilahkan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bisa dengar, Pak, ya? Baik, Bapak Ibu, selamat sore untuk kita. Yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah Hendro Simurat itu benar realita sejarah dan sampai ke saat ini. Dan memang warga Kota Binjai ini status sosialnya itu lebih ke negeri. Malu orang tua itu ketika menyatakan anaknya tidak lulus ke negeri. Tidak lulus ke negeri sehingga ke swasta. Jadi status sosial di situ lebih tinggi. Terus kami juga sering berdiskusi ya, ke antara Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Kami sadar bahwasanya di Binjai ini Santo Thomas itu walaupun kita bukan sekolah agama, tetapi nama Santo Thomas itu sudah mengarah ke Kristen dan Katolik. Di Binjai ini ada 3 sekolah yang kalau boleh dibilang swasta itu anak SMP yang Kristen dan Katolik mengarah ke 3 sekolah itu. Yang pertama itu Metodis. Metodis punya basisnya itu Chinese, sehingga Metodis hampir rata semua yang Kristen dan yang Katolik. Yang Kristen itu ke Metodis. Kami masih berupaya mencari cara bagaimana supaya bisa menarik yang Chinese ke sekolah kita ini. Kami terus berdiskusi. Yang kedua itu Ahmad Yani. Ahmad Yani di sini sekolah nasional. Ada yang Kristen, Katolik, Buddha, campur semua. Dan yang ketiga kita Santo Thomas. Disinilah kami terus menggali apa yang bisa menarik daya tarik sehingga yang Kristen dan yang Katolik itu mengarah ke kita. Padahal kita tahu bersama bahwa sekolah Santo Thomas itu bukan sekolah Kristen, tapi sekolah nasional. Tapi sudah blacklist, sudah tercap bahwasannya kita sekolah yang Kristen. Begitulah Bapak Ibu situasi di Binjai ini. Dengan adanya POP ini, dengan adanya ya kami melihat bahwasannya benar nilai-nilai itu harus kita tanamkan. Yang selama ini seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwasannya cinta kasih dari dulu. Sampai sekarang ini pun kita upayakan cinta kasih itu tetap kita tumbuh kembangkan. Dan melalui POP ini kami coba menggali lagi dengan mengambil dari nilai-nilai Don Bosco. Terus terang, kami masih menggali dari Santo Thomas, bekerja sama dengan guru agama untuk mencari nilai-nilai
dari Sankt Thomas, sehingga kita mix, kita combine, sehingga mendapatkanlah nanti dari sekian banyak nilai itu kita ambillah intisarinya. Begitu mungkin kronologis sekolah Sankt Thomas Binjai dan situasi yang ada di Kota Binjai ini untuk di Sankt Thomas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro dan Pak Sahat dari SMP Santo Thomas II Binjai. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang kami hormati, sebelum nanti terakhir kepada Pak Monang, saya akan berikan beberapa penjelasan. Pengudi luhur atau POPI ini, dasar filsafat pendidikannya adalah perennialisme, bukan konstruktivisme. Perennialisme itu didasarkan pada segalanya atau kekal, begitu, kekal, abadi. Dasar filsafatnya adalah pada abad pertengahan Kristen berjaya 1400-an sebelum perang salib. Maka nilai positif itu dianggap atau dipandang berlaku hingga sekarang. Jadi pada perennialisme dianggap bahwa tatanan budaya itu semakin rusak. Sedangkan pada konstruktivis kebalikannya. Kalau perennialisme memandang perlu melihat kembali yang lalu, kalau konstruktivis itu justru dilihat perkembangannya. Yang mana yang lebih baik untuk tatanan kehidupan sekarang. Ini justru beranggapan yang dahulu baik itu sangat masih cocok untuk diterapkan sekarang. Maka pendekatannya adalah pendekatan budaya. Maka kalau tadi Pak Mangada mengatakan dibangun mulia, masih diharapkan peserta didik mengisi sebagai petugas atau yang lainnya di gereja. Kalau siswa Santo Yosef mungkin tidak seperti itu lagi harapannya. Mungkin pada event yang lebih besar. Maunya anakku bisa tampil di kafe sebagai pemusik. Atau bisa sebagai, katakanlah, konser tunggal. Atau pameran tunggal. Berbeda harapannya. Berbeda harapan masing-masing. Yang lain misalnya di Santo Yosef Tanjung Selamat, orang tua mengharapkan anakku ini tidak perlu harus pintar kali, tapi dia mengerti bagaimana bertegur sapa dengan orang tua, dengan orang lain. Dia memiliki karakter yang baik. Orang tua sudah merasa senang. Di Santo Thomas I misalnya, orang tua mengharapkan bukan hanya karakter yang perlu, tapi otak pun harus cemerlang. Itulah yang digali. Maka ditelusurilah itu. Beberapa tadi sudah melaksanakannya, maka sudah ada sejarah. Santo Antonius Bangun Mulia, kemudian Santo Petrus, demikian juga yang lain, ataupun Trisakti II. Yang kurang, menurut saya, yang belum ditanya adalah keinginan dari masyarakat sekitar dan orang tua siswa. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua? Kalau Santo Yosef tadi itu jelas, setiap 3 bulan, minimal 2 kali dalam 1 semester. Jadi sekolah bisa memperbaiki diri. Bisa mengevaluasi apa kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, pendiri sekolah atau umumnya pada saat itu, sekolah Katolik didirikan untuk tujuan misi. Maka kita ingat apa yang dikatakan oleh pengurus
pada periode Pak Monang, tidak mungkin sekolah ditutup. Coba bayangkan betapa susahnya dulu para misionaris membangun sekolah itu. Sangat tidak setuju untuk ditutup. Berdarah-darah mereka kalau istilah pengudi luhur. Berdarah-darah bruder itu. Berdarah-darah para pastor itu. Seperti yang terjadi misalnya di Bangun Mulia. Sekolah itu di gereja awalnya, lalu disekat. Lalu ada mungkin masyarakat dihibahkannya itu, mungkin kemungkinan besar dihibahkan tanah itu. Kemudian ada mungkin di situ gotong royongnya mereka, dari saya satu keping papan. Tapi sekarang dengan gampangnya mengatakan tutuplah sekolah itu. Tidak kembali kepada nilai itu. Apa yang dibangun dulu pada masa itu? Pak Mangal tadi mengatakan gotong royong. Masih relevankah gotong royong zaman sekarang? Menurut saya sangat. Bergantung pada daerahnya. Maka itulah dikatakan pendekatan berbasis budaya. Maka 144 misalnya atau 90 sekolah di YPK Don Bosco atau 20 SMP yang mengikuti POP ini se-YPK Don Bosco, maka 20 diharapkan ada nilai perbedaan, bukan harus core value dari yayasan. Bisa core value dari sesuai kebutuhan masing-masing. Cukuplah dari yayasan nanti menjadi payung untuk keseluruhan. Karena sebenarnya core value dari yayasan itu saya kira umum, sangat jelas. Dan yang lebih membumi sebenarnya adalah jiwa. Itu yang sangat diinginkan oleh Johannes Bosco. Berikan kepada aku hanya jiwa-jiwa. Lalu bagaimana itu bisa terrealisasi Bapak Ibu? Ibu Riana tadi bercerita bagaimana susahnya. Ada guru yang menurut Ibu itu belum layak jadi guru. Di sekolah Pak Mangada, mengatakan masih bersyukuri Ibu katanya lagi. Kalau bahasa Batak, masih pujian atau pidhonan engel. Bukan hanya di sekolah Ibu. Di Santiago Tanjung Selamat pasti seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Di sekolahnya Pak Ali Jaro pun pasti adanya itu. Jangan bermimpi di sekolah Pak Ali Jaro itu. Begitu dikatakan begini, Bapak Ibu gurunya mengikuti. Di San Thomas 1, selama saya di sini dulu 26 tahun, saya tahu Ibu Tirma Ida tahu itu. Tapi itu tantangan. Lalu bagaimana membumikan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka ada tadi yang mengatakan, saya kira guru adalah jantung kurikulum. Dengan cara apa? Atas dasar itu pula, saya sedikit mulai bisa saya terima kurikulum dari Nadiem ini. Kalau sebelum-sebelumnya kurikulum diluncurkan dari pusat, maka kita tinggal terima bersih. Akhirnya yang kita tangkap hanya ujungnya. Yang kita lakukan hanya teoritisnya. Tapi di sini nampaknya kita disuruh bekerja mulai dari awal. Gali dulu. Tirulah itu, mungkin itu maksudnya. Kalau pendirinya dulu para pastor, tirulah itu. Itu yang mau disampaikan mungkin pada gurunya. Karena prinsipnya membumikan. Tidak mungkin dulu bisa diterima para misionaris itu kalau mereka tidak menyesuaikan. Dari pengudi luhur bercerita, mereka menyesuaikan dengan budaya lokal. Kalau di Semarang, mereka teliti dulu. Ini di Semarang ini adalah daerah pedagang, orang Cina. Maka mereka pilih di situ sekolah. Kalau daerah Kumuh misalnya, mereka buat di situ panti asuhan. Ataupun misalnya, kalau kita dengar-dengar dulunya kan, yang dominan dibangun oleh para misionaris, baik pastor, suster, pasti sekolah, panti sosial, kemudian sekolah kerajinan putri, baru CU, itu belakangan. Maka di awal-awal dulu, CU dari Katolik sangat terkenal. Tujuannya adalah membantu masyarakat. Maka itulah yang mau kita gali Bapak dan Ibu. Lalu,
Setelah kita dapat kepingan-kepingan itu, rupanya katakanlah di Bangun Mulia mengharapkan seperti itu. Makanya dibuat namanya Santo Antonius Padua, diharapkan seperti itu. Bagaimana mungkin sulitnya kehidupan pada tahun 75 di Bangun Mulia. Di Santo Thomas tidak mungkin lagi itu yang diharapkan. Tadi kami sampaikan, pasti orang itu mengharap bukan hanya karakternya yang perlu, ilmunya pun aku perlu. Jangan-jangan itu nomor satu, ilmunya dulu. Kalau karakter bisa kubina di rumah, karena mereka punya pendidikan yang cukup untuk itu. Maka setelah kita dapatkan itu Bapak dan Ibu, kita minta, kita lakukan penelitian. Atau dengan wawancara, atau dengan observasi. Kalau yang masih ada pendirinya hidup, maka mereka beruntung. Maka yang paling beruntung SMP Santo Yosef Pemuda. Karena masih dalam, ya, masih segar-segarnya. Kalau Trisakti 1 sudah agak pikun pendirinya itu. Jadi sudah agak sulit. Karena itu adalah informasi yang paling valid kita dapatkan. Kemudian mungkin dokumen. Adakah mungkin pasti itu berembuk dulu, karena dulu identik dengan setiap pendirian sekolah Katolik di samping gereja, di kawasan gereja. Itu umumnya. Berarti pasti campur tangan dari pastor. Adakah mungkin dokumen di gereja? Kalau pastor Belanda dulu pasti lengkap sebenarnya administrasi. Dan itu sebenarnya yang ditiru negara dalam hal kalau administrasi. Jelas itu. Negara meniru administrasi Katolik. Lalu bagaimana di yayasan? Tadi kami bercerita tadi disampaikan oleh Suster Parmina, sedang dicari. Mungkin ada berkas-berkas yang pada saat perpindahan dari Es Parman ke Jalan ke Budi Murni, perpindahan itu, Iwas, Antonius Trisakti. Berkas itu mungkin perpindahan dulu dari Pasar Merah ke Iwas. Sedang dikumpulkan, sedang dicari. Itu menjadi masukan untuk kita. Kemudian masyarakat sekitar, bagaimana pandangan mereka dulu? Saya katakan, Bangun Mulia, Antonius Bangun Mulia pasti pernah berjaya. Santo Thomas II Birnjaya pasti pernah berjaya. Pada masa itu, untuk kelompoknya. Apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar? Apa penilaian masyarakat sekitar? Maka, SMP Santo Antonius tadi mengatakan mereka sudah membentuk 2 tim. Yang mungkin berbagi, istilahnya Pak Hendro, berbagi tugas itu. Yang kamu untuk para pendiri, ya kamu untuk para orang tua. Orang tua pun harus kita tanya, apa yang orang tua inginkan dari sekolah untuk kita laksanakan pendidikan terhadap anaknya. Dari situ kita bertolak. Rupanya orang tua menginginkan ini. Dari situ baru kita susun puzzle-nya. Kita rangkai, kita susunlah itu dalam dokumen. Kita bentuk dalam narasi. Itulah yang disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik contohnya bisa dilihat di Google Classroom. Kepala sekolah. Sudah di sana contohnya naskah akademik dari Luger. Literasi unggul berkarakter. Setelah dapat nanti itu baru kita gabungkan, muncullah visi dan misi. Muncullah slogannya. Pengundi luhur menggunakan Luber, bukan nama sekolahnya. Sama seperti yang tadi juga tidak ada santo santanya, pelindungnya. Karena semuanya namanya pengundi luhur. Dari situ kita bertolak Bapak dan Ibu. Maka kembali saya katakan, kurikulum ini setelah selesai nanti naskah akademik di FGD 2 baru kita mulai bahas kurikulum.
Jadi kita mulai dari bawah. Pertanyaannya, mungkinkah dalam waktu singkat menyelesaikan itu semua? Kalau Ibu Rina tadi mengatakan dengan istilah seperti menyusun skripsi, membuat naskah akademik. Seperti menyusun skripsi. Kalau penelitian dia pasti ada, kalau penilaian dulu UJT. Dikumpulkan itu semua. Mungkinkah? Untuk sempurna pasti tidak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Pangudi Luhur pun mengerjakan ini bukan 1 bulan. Bukan 1 tahun. Bukan 2 tahun mereka dapatkan itu. Tapi mereka akan mencoba bertanya, terus berulang. Terus berulang. Disempurnakan. Dari situ titik tolaknya. Maka mereka menemukan 5 nilai luhur dari bruder guru. Bukan mereka sampaikan itu. Bukan mereka sampaikan. Nilai bruder guru yang kami inginkan ini, bukan. Tapi mereka gali itu. Mereka gali dari berbagai sumber, baru dapatlah nilai itu. Itulah yang dibukukan. Kelemahannya, dokumen sejarah, dokumen kita kurang, tidak lengkap. Atau jangan-jangan tidak ada. Jangan-jangan tidak ada. Di SMP Trisakti 1, foto kepala sekolah dari pertama pun tidak ada. Padahal tahun 77-nya buka sekolah. Foto kepala sekolah yang pertama, dokumennya di situ. Sudah dibongkar semua. Mungkin juga pertimbangan daripada busuk di lemari itu. Digigit tikus, dimakan rayap. Kalau sama orang Belanda, kalau yang berpendidikan maju memang luar biasa pentingnya itu, dokumen. Itu saya kira Bapak dan Ibu. Jadi beberapa sekolah tadi sudah menyampaikan, sudah on the track, istilahnya Suster Parmina. Bukan OTW atau BTW, yang tidak jelas itu kan, BTW. Lalu yang mungkin ada tadi yang sudah terlalu melangkah ke depan, ya kita ikuti alurnya. Masih ini nanti materi kita pada hari Rabu depan. Belum ke kurikulum. FGD 2 tanggal 22 November baru masuk ke kurikulum. Jadi masih ada waktunya untuk kita sampai tanggal 13 ya. FGD 2 baru mulai tanggal 22 November. Masih ada waktunya untuk kita kerjakan. Sekali lagi, pasti tidak sempurna. Apalagi kalau mungkin tenaga di unit kita sedikit. Bagaimana mengumpulkan itu? Tetapi dari situ nanti kita bertolak, Bapak dan Ibu. Dari situ bertolak, maka dapat kita di mana apa yang diinginkan sekolah itu, apa yang diinginkan masyarakat sekitar. Maka mulailah nanti menjawab pertanyaan dari Pak Sahat yang terjadi di Binjai. Orang cenderung memilih kalau negeri lebih tinggi kelasnya. Masuk akal itu. Ada juga budaya seperti ini. Ada katanya budaya suku tertentu, kalau nggak minjem nggak keren. Nggak orang kaya, harus minjam uang dari orang lain. Dari rentenir, baru kaya katanya. Itu kan perlu diubah pandangan itu. Bagaimana mengubahnya? Mungkin berupa penjelasan atau contoh hidup, begitu kan? Itu kan karena hedonisme sebenarnya, makanya seperti itu prinsipnya. Jadi, saya sedikit, kalau bisa kita olah ini, kalau bisa kita olah bagi yang ada Bapak dan Ibu di sekolahnya akademisi, dosen, bentuklah tim pengembang kurikulum, angkat mereka sebagai ahli pendidikan, pilih mereka sebagai ahli pendidikan. Saya kira mereka akan mengerti jalurnya bagaimana membuat naskah akademik. Demikian saran dari saya.
Kalau ada sharing yang lain, kami persilahkan. Kalau ada tanggapan atau memberikan penguatan sebelum ke Pak Monang, karena Pak Monang nanti puncaknya. Silakan. Pak Ali Jaro, silakan. Pasti banyak hal positif. Karena masih baru sekolahnya. Apa dulu yang diharapkan di Santo Yosef Pemuda? Diharapkan masyarakat, makanya dibuat. Apa pertimbangan pastor, makanya didirikan sekolah itu? Baik. Terima kasih Pak Krismanus. Pak Monang Siregar masih setia bersama kita. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti ada bersama saya ada Pak Jisman dan Ibu Linda. Silakan saja nanti Bapak Ibu lanjutkan atau menambahkan apa yang saya sampaikan. Saya mau melihatnya dari perspektif kacamata yang sangat sederhana saja Pak. Pertama dulu, sekolah Katolik itu dari dulu dan mudah-mudahan sampai sekarang dilihat orang terutama karena disiplinnya, administrasinya tertib dan sebagainya Pak. Marilah kita melihat bagaimana kenyataan sekarang. Bangga kita Bapak Ibu bahwa semua kita sudah curhatan ini, artinya kita sudah mengungkapkan bagaimana setidak-tidaknya kondisi di unit kita masing-masing, tanpa harus melihat bahwa sekolah itu di pusat kota, sekolah itu uang sekolahnya besar, sekolah itu besar atau kecil siswanya, tanpa melihat itu. Sekarang ini fokus kita sama sekolah Katolik. Bagaimana supaya semua ini memang betul-betul diberdayakan. Itu dulu fakta. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat ini fakta. Tadi Pak Krismanus menyatakan kepada kita, dan kita pun sudah melihat itu, ternyata sampai sekarang orang tua siswa pun yang menjadi idola mereka dan bahkan yang masih mereka favoritkan itu masih kognitifnya itu, ipteknya itu. Lalu mereka masih belum menyinggung soal luber tadi nih, ya literasi apa segala macam. Yang penting bagaimana supaya kelak anak saya menjadi juara nasional untuk tingkat sains dan sebagainya, kalau bisa kepisah. Nah, itu untuk lebih besar. Itu kenyataan, Pak. Mari kita lihat juga apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita, termasuk Ibu Rana Purba dengan sedih rasanya. Dan kembali saya katakan, saya yakin bukan hanya Ibu yang merasakan itu. Di semua kita pasti unsur-unsur seperti itu masih ada. Artinya, kita, guru-guru kita, yang dalam tanda kutip saya katakan Pak, Katolik, pertama, mindsetnya itu dikatakan oleh bruder kita, itu dulu awalnya sebetulnya, mindset, pola pikirnya itu, ketika itu dirubah, lama-lama itu akan terbentuk dan bermuara pada suatu prestasi yang gemilang. Mungkin itu kira-kira penafsiran sederhana kita, ya dengan POP ini. Dengan dasar-dasar nilai-nilai core value yang ada tadi. Itu dulu yang memang betul-betul harus kita gali. Ya, ini sudah kita ungkapkan masing-masing dari unit kita. Ya, dengan kelak bagaimana melakukan satu pendekatan, ya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di lingkungan kita masing-masing. Tapi pernah saya tanyakan kepada Bruder hari itu, Bruder, nilai-nilai ini tak akan pernah ditanyakan nanti kepisah sana. Ketika siswa kita akan berkompetisi di tingkat internasional, gimana literasimu, bagaimana nilai-nilai karakter unggulmu, enggak. Tapi akhirnya memang pada ipteknya juga, sainsnya juga. Apa kata Bruder? Itu Pak, akhirnya hasilnya. Itu pada hasilnya. Ketika karakter ini memang sudah dibina dulu, mindset ini sudah kuat, mendasar, berurat berakar di dalam diri guru-guru kita, di dalam diri kita dan siswa kita, semua itu dampaknya akan semakin beres. Mari kita lihat kenyataan sekarang dengan guru-guru kita. Masih ada yang namanya Pak Wani Piro. Artinya, kalau kita banding-bandingkan memang, ya antara swasta
dalam tanda kutip Katolik dengan negeri, mungkin dari segi finansial kita masih kalah, mungkin itu satu. Maka orang berkira wah wani piro, tapi menurut saya itu hanya hal yang nomor sekian. Nomor satu sebetulnya banyak memang kita yang belum sesungguhnya menghayati panggilan tadi yang seperti Bapak katakan. Saya ini dipanggil untuk apa? Menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru di Katolik. Dan mungkin juga, maaf Bapak Ibu apabila ada yang non-Katolik di tengah-tengah kita, saya juga seorang Katolik. Ketika faham ini sudah mendasar dihayati, diamalkan dengan baik, maka itu akan nyata di dalam perbuatan sikap sehari-hari dalam tugas panggilan tadi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Itu tadi Pak. Orang selalu berhitung. Mungkin saja mudah-mudahan kalau diberikan satu pilihan sekarang kepada guru-guru kita, pilih. Masih tetap berkecokol di EPK Don Bosco Camp, atau mau diangkat jadi pegawai negeri sekarang. Pasti akan mengatakan, saya mau diangkat jadi pegawai negeri. Kenapa? Di sana saya bisa macam lah. Nah, maksud saya Pak ini, karena ini adalah diskusi kita, curhatan kita, tidak salah. Nah, saya seperti itu. Tapi itu tadi Pak, artinya, marilah kita lebih memang memfokuskan, lebih kita kerucutkan lagi item-item ini nantinya, nilai-nilai ini yang harus kita angkat, mengerucut dia, jadi lebih fokus nanti, tidak akan lebih mengambang, lalu mungkin kita sendiri pun, unit masing-masing juga masih bingung juga, sekarang saya mulai dari mana gitu, di mana, di bidang mana saya apa, bicara soal core value, ya nilai-nilai inti, pendekatan ini, tapi dari mana ya, nah inilah yang kita harapkan kerat, bahwa ya pasti pada pertemuan kita yang akan datang lebih apa lagi kan Pak, lebih. Pertanyaan yang pertama, mari kita lihat dulu Bapak Ibu, jadi mana tahu nanti teman-teman kita yang lain juga selalu bertanya, pelayanan katanya. Sekarang pelayanan itu nyatanya di mana gitu? Pelayanan kita itu nyatanya di mana? Konkretnya di mana sebetulnya pelayanan kita? Kalau dikatakan Santo Yosef tadi, oh itu seorang tuang kayu yang sederhana, pelayanannya luar biasa kepada keluarga Maria dan Yesus dibawa ke sana. Betul Pak, bahwa memang pelayanan tadi itu hal yang nomor satu saya rasa. Ketika pelayanan itu kita curahkan maksimal kepada anak didik, kepada orang tua siswa, komunikasi yang terbina, baik, dan rutin kepada orang tua siswa, disitulah kita akan tahu sebetulnya, betul yang Bapak katakan. Di situ nampak, orang tua mengatakan begini. Mungkin orang tua jarang mengatakan, saya sekarang keinginan saya bagaimana supaya uang sekolah diturunkan. Mungkin ada, pasti. Harapan secara materi pada akhirnya begini, bagaimana supaya kalau bisa penuh gratis uang sekolah anak saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin harapan orang tua yang lain, seperti saya katakan tadi, mungkin nuansanya akan berbeda lagi. Nah sekali lagi Pak, ini hanya curhat-curhatan saja. Kalau kitanya semua ini, ya pasti orang tua kita ya Pak Monang Siregar yang lebih tahu dari kita, ya baik dari yayasan dan dari mana pasti kan Pak. Kalau kami ini, kita ini ya katakanlah Pak Simarmata, pelaksana kecil, nah kita ini kan di lapangan. Ya pelaksana kecil ya bersama dengan tim kita di unit kita masing-masing. Nah itulah Pak yang bisa saya katakan, yang bisa saya share kepada kita. Saya belum memberikan satu kesimpulan, tapi hanya mau mencoba saja melihat bagaimana fakta sekarang dengan harapan masa depan itu dalam kaitannya dengan core value ini nanti. Nah, yang kita lihat bagaimana ya ketika orang tua punya keinginan yang lain pula. Kita harus siap menjawab ini juga, Bapak Ibu. Ya, terutama misalnya kepada Pak Simarmata, mungkin termasuk juga di Santo Yosef. Dengan uang sekolah yang boleh dikatakan Bapak Ibu mungkin berbeda sedikit dengan teman-teman kita yang lain kan. Tapi mudah-mudahan sekali lagi, itulah kita tekankan kepada guru-guru kita, apalagi masa pandemi seperti ini. Jangan sampai terucap kata-kata anak saya nggak belajar super negeri.
Saya lebih suka menyekolahkan anak saya di negeri daripada di sana. Dengan uang sekolah yang 900.000, untuk apa? Toh sama-sama nggak belajar kok. Maka kita mengatakan kepada teman-teman kita di unit, apapun kita maksimalkan dengan daya yang ada pada kita. Sehingga tidak ada alasan bagi orang tua siswa mengatakan, saya sekolahkan saja anak saya di negeri. Ya. Dan seperti itu barangkali Pak Simarmata. Mungkin bisa ditambahkan. Pak Jisman, silakan Pak Jisman. Mungkin Ibu Linda sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau-beliau ini bersama dengan Ibu Riana, pengarang nilai-nilai karakter yang sudah dibina sekian lama oleh yayasan kita, dan mungkin sebentar lagi Pak, bukunya akan keluar, ya bukunya akan keluar, dan ya pasti sampai juga kepada kita masing-masing unit ini dengan ya dalam waktu yang cepat. Silakan Pak. Pas Pak, pas. Ya. Oh ya. Baik. Bapak dan Ibu, boleh nanti sambil dicari-cari filsafat pendidikan perennialisme, supaya kita makin memahami bagaimana dulu para misionaris itu mengorbankan hartanya untuk apa yang dia yakini. Bro Derwarto mengatakan seperti ini, seorang guru harus idealis. Itu menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Laia, yang guru tetap sekarang pun kalau ditanya pilih mana, guru tetap sekarang atau tetap guru tetap, atau ada peluang menjadi pegawai negeri, pergeseran nilai. Maka disampaikan Bro Derwarto, kalau tidak ada idealis, jangan jadi guru katanya. Jangan jadi guru. Lalu kembali ke pertanyaan awal, seperti yang disampaikan Ibu Purba tadi. Ada berapa orang yang seperti itu sekarang di unit kita masing-masing? Bapak Ibu wakil kepala sekolah, ada berapa orang teman kita yang sekarang seperti itu? Yang istilah disampaikan Pak Lejaro tadi, warni biru. Pasti tidak idealis. Maka ini mengembalikan ke situ. Kalau sekarang istilahnya, it's all about money katanya. Segalanya tentang uang. Asal bergerak sedikit Bapak Ibu guru, ada apanya Bu katanya. Ada apanya Pak katanya. Asal disuruh sedikit mengerjakan sesuatu, Pak ada apanya Pak katanya. Di mana pergeseran itu? Maka itu yang coba diselidiki melalui PUP ini. Makanya prinsipnya harus sampai pahami itu kepada guru. Jadi bukan seperti kurikulum sebelumnya, karakter Pancasila kejujuran. Pokoknya guru menyampaikan kejujuran. Pokoknya dibilang sama muridnya, kamu harus jujur. Gurunya aja nggak jujur sama kepala sekolah kan, sama teman-temannya. Kalau istilah kami di Samosir, Pak Mangga, di kampung kami sama Pak Mangga di Samosir, pasurna pelokon katanya. Tahunya Bapak Ibu pasurna pelokon? Ada air mancur, apa gitu, air pancuran dari bambu itu, ada airnya mengalir, jatuh, lalu di bawahnya itu pasti biasanya ada lumut. Yang di situ yang tinggal airnya pasti yang kotor. Coba kita pijak lumutnya itu kotor. Tapi ke yang jauh airnya mengalir bersih. Pasurna pelokon. Di situ airnya kotor, tapi ke jauh airnya bersih. Banyak sekarang Bapak Ibu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seperti yang disampaikan Ibu Purba tadi, kalau ditanya siapa yang benar nanti pasti dibilang guru Ibu itu, dia yang benar, bukan Ibu. Yang melawan itu tadi yang benar. Banyak sekarang seperti itu. Lalu mereka, itulah perennialisme, itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Mengapa seperti itu? Dulu tatanan itu baik. Dulu para misionaris itu mau berkorban. Kenapa sekarang susah dibuat seperti itu? Susah mencari orang seperti itu. Ke situ arahnya. Jadi mulai pendidikan itu pelan-pelan. Maka tidak mungkin efeknya ini dalam 1-2 tahun, dalam 5 tahun. Pasti proses yang panjang.
Bapak Ibu. Maka dalam hal ini juga kesulitan kita ini, apa kendala yang kita hadapi, kita sampaikan pada hari Rabu yang akan datang. Mereka jauh lebih ahli karena memang mereka sudah menelusuri itu sampai mungkin puluhan tahun. Puluhan tahun mereka cari dokumennya. Dan harus kita sampaikan bagaimana idealisme seorang bruder. Mengapa mereka mau? Mengapa mereka bisa idealis? Ya mungkin bagi kita, saya tidak begitu heran Bapak Ibu, mengapa sekolah yang dikelola bruder begitu maju. Saya tidak begitu heran. Karena yang mereka pikirannya terfokus di situ. Mereka memberikan pikirannya untuk itu. Istilah Bruder Warto, kalau guru kita habis lonceng terakhir, langsung semua berlari meninggalkan kantor guru. Dan itu sekarang umumnya. Jangan-jangan guru itu menunggu-nunggu lonceng dari kelas. Lama kali lonceng katanya. Begitu tambah pegawai membunyikan lonceng, keberatan. Udah lonceng gue ya katanya. Berarti ditunggu-tunggu lonceng itu. Pasti bertentangan dengan idealisme tadi. Maka demikian saya kira Bapak Ibu, kepala sekolah, kalau ada yang kurang mohon maaf. Mungkin ada saya terlanjur. Ya, kita sebagai teman, sama-sama guru, ya hal yang biasa, tapi mari kita ambil sisi positifnya. Maka untuk penutup, saya mohon dari Pak Monang Siregar, dan berikutnya nanti kepada Ibu Lina kami kembalikan. Terima kasih Pak Simarmata. Saya pun sebenarnya merasa tertarik ikut di sini dan hanya sendiri saya. Mungkin tidak diwajibkan ya, tetapi bisa juga hadir pengurus. Menarik diskusi yang saya ikuti dari awal tadi hingga sekarang karena fasilitator kita ini ya luar biasa dengan lembut, memandu dan tidak sifatnya menggurui. Terima kasih Pak Krismanus dan semua Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil sudah mencoba ya mengungkapkan apa upaya-upaya yang dibuat untuk menggali nilai-nilai luhur di sekolahnya. Jadi memang seperti kata Pak Krismanus tadi, fasilitator kita, bahwa kebijakan Menteri kita, Nadiem Anwar Makarim, bahwa beda dari sebelum-sebelumnya yang juga para pakar, profesor, doktor, dan beliau bukan orang pendidikan, tapi mereka berpikir, menteri kita melihat ada praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh sekolah, termasuk sekolah-sekolah swasta. Silakan program organisasi penggerak. Maka berbeda sekarang yang dikerjakan oleh pihak pemerintah dengan yang kita alami dengan ketua konsorsium kita, Pangudi Luhur. Bedanya, saya melihat bahwa benar-benar kita mencoba distimulus oleh para narasumber kita dari Pangudi Luhur, bahwa diberikan sekarang kepada kita, silakan pikirkan sekolahmu itu apa yang bisa nilai-nilai dikembangkan di sana dan apa praktik baiknya, tapi mereka akan memfasilitasi. Memang kebijakan menteri itu tadi dikatakan piramida terbalik. Jadi selama ini top down bahasa Inggrisnya, kurang mantap saya berbahasa Inggris. Jadi semua seperti kurikulum selama ini dari atas semua terus. Sehingga kita tidak kreatif. Format pun kita tunggu mana formatnya. Sampai sekarang sulit mengubah itu. Maka pada kesempatan ini POP yang diketuai oleh Pangudi Luhur ini sungguh kita syukuri bahwa kepada kita diberikan kesempatan, silakan. Nah, mungkin seperti kata Pak Krismanus tadi, ini pemanasan dan nanti akan kita lihat ujungnya seperti apa. Dicoba, kita ditantang, coba pikirkan sekolahmu itu bagaimana. Memang Ibu
Purba, Ibu Riana tadi, dan ya sudah ditanggapi Pak Simarmata bahwa di setiap sekolah itu banyak, nah bukan banyak, ada saja itu, termasuk di setiap unit negeri dan swasta. Ada saja itu yang agak sulit satu paham dengan kita. Maka perlu memang bagaimana siasat membangun komitmen di setiap unit. Salah satu tadi dari Bangun Mulia saya melihat Ibu Helderia, apakah Ibu Helderia juga pernah kepala sekolah di sana, mencoba menceritakan, dan di akhir dari pembicaraannya katanya orang tua berkeinginan, sudah kami yakin bahwa kalau di sekolah Bapak Ibu ini anak saya akan bisa dididik, berubah katanya. Setelah di tempat lain tidak berhasil. Berarti itu perlu digali, apa siasat di Bangun Mulia itu, kenapa sampai orang tua percaya betul anaknya diberikan di sana untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Itu kaitannya mungkin ada dengan sejarah sekolah itu. Saya tertarik dengan beberapa tadi sekolah, termasuk Pak Laia dari Santo Yosef Pemuda menyampaikan, ya termasuk Santo Petrus, Bangun Mulia, Trisakti menyampaikan sejarah sekolah itu. Rupanya itu kalau dipoles dengan baik, mungkin kepada guru-guru kita semua termasuk pegawai tidak tahu itu, bagaimana dulunya sekolah itu. Dan sekarang kita sudah melihat gedung yang luar biasa sampai seperti pencakar langit. Rupanya dulu hanya di gereja disekat awalnya oleh para misionaris. Ini mungkin masih bisa menggugah atau tidak, tapi tidak salah dipoles untuk membangun komitmen di setiap unit. Saya bukan lagi berkhotbah, tapi dengan banyaknya tadi tanggapan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ya secara pribadi mengapresiasi bagaimana kesabaran kita mencoba dan mencoba menggali apa sebenarnya nilai luhur yang perlu dikembangkan lagi, direvitalisasi. Dan ingat Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya termasuk membangun komitmen bukan hal yang mudah, dan karakter yang sudah kita inventarisasi ini tidak mungkin sekaligus bisa kita capai, tetapi minimal pertama ini juga adalah bagian dari guru. Jadi harus duluan gurunya, ini menjadi milik sekolah, milik guru. Maka nanti karena pembentukan karakter ini kan dengan keteladanan itu tadi. Jadi langkahnya kalau saya melihat nanti setelah ada nilai-nilai karakter, nilai-nilai luhur di sekolah kita, itu semua juga harus semua memahami dan mengamalkannya, terutama gurunya. Itu jadi jangka panjang memang. Terima kasih kepada kita semua, termasuk Ibu Rina yang setia menemani kita, dan Pak Krismanus. Saya sudah melihat 2 kali pertemuan ini tetap ya berupaya memberikan sugesti, dan sepertinya memang betullah fasilitator tidak menggurui, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasan, pemikiran, dan pendapat. Mudah-mudahan ya pertemuan kita sore ini juga akhirnya nanti akan membuat suatu hasil ke depan dengan olah pikir yang sudah dibuat oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah juga berperan, dan Kepala Sekolah. Semoga ya ke depan kita tetap sehat dan semangat. Demikian Pak Krismanus, saya kembalikan, lebih kurang mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Monang. Saya kira sungguh menguatkan kami untuk bekerja, untuk melanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum sampai kepada Ibu Rina, perlu kami sampaikan juga, ada tempoh hari yang meminta bagaimana kalau dibuat grup WA dari PUPI ini, khusus yang Don Bosco. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, di handphone saya grup sudah lebih dari 100. Contoh yang paling mudah, kelas di SMP Santo Tomas 1, 32 kali 2. 1 siswa, satu orang tua. Jadi nampaknya ya
Untuk satu handphone itu hal yang sulit. Untuk 2 handphone tidak layak karena saya tidak cocok seperti pejabat, saya kecil. Itu pula. Jadi itu pertimbangannya. Biarlah informasi itu kita sampaikan di kepala sekolah konsorsium dan instruktur. Saya kira masing-masing terdaftar di sana. Sama-sama kita ikuti perkembangannya. Demikian. Dan harapannya juga di kepala sekolah konsorsium dan instruktur pasti di sana tidak lagi dikirimkan hal-hal yang tidak perlu. Pasti hanya informasi yang penting. Saya kira demikian untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang pernah mengusulkan kepada saya. Kebetulan saya sebagai Ketua MKKS. Jadi tadi yang dikirimkan oleh Bu Rina, terima kasih atas kebaikannya Bu Rina, sudah saya kirimkan di grup kami di MKKS mengenai perennialisme dan Luber. Mari nanti sama-sama kita baca. Itu menjadi bahan pijakan. Terima kasih atas kebaikannya Bu Rina. Dan berikutnya kami kembalikan. Baik, terima kasih. Diskusi yang amat menyenangkan membuka cakrawala kita. Di sini kita semakin mendapatkan peneguhan tadi dari Bapak Monang Siregar dan juga Bapak Krismanus Simarmarta beserta Bapak Ibu yang telah bertukar pikiran tadi ya, saling menyampaikan sampai sejauh mana penggalian nilai-nilai ini telah dilaksanakan di unit sekolah masing-masing. Sungguh saya berbahagia sekali di sini mendengar Bapak Ibu di sini di unit sekolah masing-masing mengikuti saran-saran dari kami dengan mencari terlebih dahulu, menggali sejarah sekolah. Tadi sudah disampaikan beberapa sekolah sudah menggali sejarah-sejarah sekolah ini, bahkan mewawancara para pendahulu, jadi para pensiunan, guru-guru senior, kemudian sudah sampai ke yayasan juga, dan tadi Suster Parma Nauli juga mengatakan akan mencari dokumen-dokumen lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga sudah menggali nilai-nilai dari Santo-Santa pelindung sekolah masing-masing. Saya rasa ini sungguh kemajuan yang luar biasa. Memang kami tidak berharap sampai di akhir tahun nanti Bapak Ibu sudah membuat kurikulum Merdeka Belajar, tidak seperti itu. Tetapi harapan kami kita menyamakan langkah terlebih dahulu supaya gerak kita ke depannya seirama. Kita bisa berjalan bersama-sama untuk mengembalikan kejayaan sekolah Katolik di negara kita tercinta ini. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih juga tadi untuk penguatannya Bapak Monang Siregar. Terima kasih atas dukungan Yayasan Don Bosco kepada Yayasan Pangudi Luhur sebagai panitia pelaksana kegiatan POP ini. Untuk itu, apabila nanti ada hal-hal yang masih kurang dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, bisa nanti disampaikan kepada Bapak Krismanus Simarmarta untuk kami diskusikan dalam grup fasilitator. Jadi nanti hal ini juga akan menjadi perhatian kami bersama. Nanti kami akan mencari jawabannya bersama-sama dengan para fasilitator kami yang sungguh luar biasa pada sore hari ini. Begitu saja dari saya, Bapak, Ibu. Baik, untuk acara sore hari ini karena telah usai, maka kami mohon kesediaan dari Ibu Helderia untuk memimpin doa penutup pada sore hari ini, Ibu. Silakan, Ibu. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami dapat melaksanakan tugas kami pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, bantu kami sehingga apa tugas yang diarahkan kepada kami semua dapat kami laksanakan dengan baik demi perkembangan sekolah yang sedang kami bina bersama.
kami manusia lemah ya Tuhan, tapi kami yakin apabila Engkau menyertai kami, maka kami akan dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau jugalah yang menyertai kami semua, menyertai kami di perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat berjumpa dengan keluarga kami dalam keadaan damai dan sejahtera. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami yakin Engkau tetap menyertai kami. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Helderia untuk doa penutupnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada diskusi siang hari ini. Sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada FGD tahap 2 dengan pembahasan pengembangan kurikulum. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Mana lagunya? Oh, ya. Biasanya ada karaoke ya Pak. Admin bisa minta tolong admin diputarkan lagu.